Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, kita mulai ya. Baiklah anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani ya, sehat walafiat ya. Agar kita senantiasa tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita memulai dengan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kedua ya. Materi pertama kita kemarin sudah menyelesaikan dan diakhiri dengan ulangan harian ya. Saya lihat ulangan hariannya nilainya udah sangat bagus semua ya. Sudah bisa memahami secara keseluruhan, yaitu tentang apa kemarin materinya? Tentang apa? Toleransi. Ya, indahnya saling menghormati. Yaitu ditunjukkan dengan ataupun dalilnya adalah Quran surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ya, kalian juga sudah hafal semuanya, sudah mengirimkan tugasnya. Tugas kemarin itu saya buat yaitu menunjukkan hafalan ya, menunjukkan hafalan. Oke. Sekarang kita langsung saja ke pelajaran 2. Silahkan dibuka buku paketnya ya. Kalau kelas B itu LKS-nya bukan seperti ini ya. Ini kayaknya LKS kelas A ya. Kelas B kayaknya dari seperti ini ya. Kelas B seperti ini betul LKS-nya. Halo kelas B? Ada dari kelas B di sini? Ada yang hadir? Saya lihat di sini ada, ini kelas B ini baru 1, 2. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kita sekarang belajar menggunakan buku paket. Silakan dibuka buku paketnya ya. Materi kita kali ini pelajaran 2 yaitu dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Nah, bisa dilihat di gambar di sini di layar ya. Di sini ada susunan tata surya atau dikenal dengan apa istilahnya? Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya, silahkan. Tapi diharapkan nanti bicara seperlunya saja ya. Ini tata surya ini biasa dikenal dengan sebutan apa namanya? Galaksi apa kita ini? Galaksi Bima Sakti, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Anggoro?
Iya, bagus, pinter Anggoro ya. Ini galaksi Bima Sakti yang terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, dan seterusnya sampai ke yang paling jauh yaitu planet Pluto. Ya. Konon katanya pada akhir-akhir ini ilmuwan menemukan planet baru ya, tapi itu masih dalam penyelidikan. Oke, kita langsung saja lanjut ke ketika bumi berhenti berputar. Kita akan mempelajari subtema yaitu makna hari akhir atau hari kiamat ya. Macam-macam hari akhir ya. Jadi hari kiamat itu tidak hanya satu hari kiamat udah enggak, tapi ada macam-macamnya hari akhir itu ya. Kemudian tanda-tandanya seperti apa? Jadi sebelum hari akhir itu terjadi itu sudah ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Ya, nanti kita akan mempelajari salah satunya gempa bumi mungkin ya, dan yang lainnya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari hikmah mempercayai hari akhir. Baiklah anak-anakku semuanya, yang hebat, yang ganteng, yang cantik. Ya, amati gambar berikut. Di sini ada gambar pertama yaitu gunung meletus ya. Di sini sudah jelas tulisannya gunung meletus. Yang kedua, banjir, kebakaran. Kemudian gempa bumi ya. Yang baru-baru ini yang sering terjadi, yang telah terjadi di berbagai negara belahan dunia yaitu kebakaran hebat yang melanda beberapa negara ya. Itu kemarin sempat viral itu di bulan lalu atau di awal-awal Agustus. Itu memang kebakaran hutannya sangat luar biasa. Salah satunya terjadi di negara Turki, Amerika Serikat ya. Dan banyak lagi negara-negara di dunia yang mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat sekali. Itu ya. Di Indonesia sering bahkan ya hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan, terutama di Pulau Jawa juga ya. Kebanyakan yang sering terjadi kebakaran hutan di Indonesia itu di daerah pegunungan, itu ya. Kebakaran hutan karena memang yang masih terdapat hutannya itu di daerah dekat dengan pegunungan. Ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu cermatilah bacaan berikut. Di sini ketika gunung memuntahkan awan panas ya, atau dikenal dengan sebutan orang Jawa bilang apa awan panas itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak awan panas itu kalau orang Jawa bilang apa? Ayo, silahkan yang tahu bersuara. Apa? Oh, nah, ya. Orang Jawa itu menyebutnya awan panas adalah wedus gembel. Tahu wedus gembel? Ya, nggak tahu. Nanti bisa tanyakan ke orang tua kalian atau setelah ini kalian bisa browsing di internet wedus gembel itu seperti apa, ya. Nanti banyak keluar foto-foto yang menunjukkan wedus gembel, ya. Itu bahasa Indonesianya awan panas. Kalau orang Jawa menyebutnya wedus gembel, ya. Itu pernah terjadi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, yaitu di Gunung Merapi, ya. Kemudian ini nanti silakan kalian pelajari ya mengenai gunung api ini ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu makna hari akhir. Nah, di sini hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Alam semesta itu seperti yang ditunjukkan di gambar pertama itu tentang galaksi Bima Sakti. Bahkan lebih luas lagi. Lebih luas lagi karena di alam semesta ini tidak hanya terdapat satu galaksi Bima Sakti, yaitu masih banyak sekali galaksi-galaksi yang lainnya.
ya. Ya, untuk itu hari kiamat yang sesungguhnya yang perlu kalian pahami yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Semuanya ya, termasuk kita. Bumi aja hancur apalagi manusia. Hancur semuanya ya. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya ya. Kalian masih muda, masih belia, masih panjang harapan hidupnya. Untuk itu silahkan diisi dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena tiap manusia itu semuanya akan dipertanggungjawabkan perbuatannya, sekecil apapun itu, ya. Dalilnya mana, Pak? Ada di Al-Quran. Surat apa itu? Ada yang hafal nggak suratnya? Di juz amma loh suratnya loh. Tentang sekecil perbuatan apapun akan mendapatkan balasan. Surat apa? Di juz amma. Ada itu. Bunyinya seperti ini. Nanti kalian teruskan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin Nah, terus lanjutnya bagus. Itu surat apa itu? Surat apa itu? Surat apa? Al-Zalzalah atau Al-Qari'ah? Ayo, mana yang benar nih? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, itu salah satu dalil Al-Quran. Masih banyak lagi dalil yang sama seperti itu yang menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan manusia yang hidup di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, sekecil apapun itu. Misqala dzarrah, sekecil apapun, sekecil biji sawi. Tahu biji sawi? Kecilnya seperti apa? Ya, kalau nggak tahu biji sawi seperti apa, silakan datang ke toko bunga, cari bibit biji sawi. Nah, itu kecilnya seperti itu. Perbuatan kamu kecil, baik buruknya seperti itu pasti akan mendapatkan balasan. Ya. Nah, ini dia. Kita memasuki peristiwa hari akhir, ya. Halaman berapa ini? Halaman 16. Halaman 16, ya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Qari'ah, yaitu surah ke-101. Ya, surah ke-101 ya. Ayat 1 sampai 11. Jumlah ayatnya ada 11. Oke. Ada yang hafal surah ini? Dikit-dikit hafal atau membaca? Oke, langsung. Agil Mahardika, angkat tangan. Ada apa? Gimana? Hafal. Bagus kalau aja hafal ya. Bagus. Itu menunjukkan kamu termasuk murid yang istimewa ya. Karena memang tidak semua siswa, jangankan SD ya, yang tingkatan SMP, SMA pun belum tentu menghafal ataupun hafal dari Quran surah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Al-Qari'ah. Ini berhenti boleh. Dilanjutkan juga boleh. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah, seperti itu ya. Karena di ayat pertama ini, di akhir ayat
situ terdapat tanda wakof lam alif. Ya, biasanya itu dilanjutkan. Lam alif itu artinya tidak boleh berhenti. Ya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Silahkan dibaca artinya, Anggoro. Cukup. Tahu laron? Ya, tahu laron ya. Oke. Itu ibarat kata manusia itu pada hari itu seperti itu ya, laron-laron yang berterbangan. Ya. Lanjut. Bacakan, Anggoro. Lanjut bacanya. Adapun api yang sangat panas. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Baik anak-anak, di sini sudah sangat jelas sekali diceritakan ya. Hari kiamat itu adalah pada hari itu manusia berterbangan seperti laron ya. Jangankan manusia, gunung saja itu berterbangan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau mau lebih jelasnya lagi agar lebih paham tentang gunung-gunung berhamburan, silakan kalian beli ayam ya, ataupun bebek atau angsa yang berbulu itu ya. Nah, bulunya itu dikumpulkan terus kalian taburkan. Nah, ibarat kata bayangkan itu yang berterbangan adalah gunung. Seperti itu ya. Gunung yang besar yang berat beribu-ribu kilogram ya. Itu saja terbang berhamburan seperti itu. Apalagi manusia, tidak ada tempat yang bisa untuk dijadikan bersembunyi ketika hari kiamat itu tiba ya. Maka adapun orang yang berat timbangannya atau kebaikannya yang dianggap berat itu karena di dunia itu sering berbuat baik, beramal soleh ya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Fahuwa fi 'isyatir radiyah ya. Namun sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, sering berbuat kejahatan, kemaksiatan, menyakiti hati orang, teman, tetangga, ya, apalagi orang tua, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya. Nah, neraka hawiyah ini adalah neraka dari salah satu beberapa neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah. Ya, neraka jahanam itu neraka yang paling berat siksaannya. Seperti itu, ya. Namun di sini juga ada disebutkan neraka hawiyah karena memang semua neraka itu memang gimana, Anggoro? Di bawah? Di bawah. Ya, semua neraka di bawah jembatan Shiratal Mustaqim ya. Nanti setelah amal perbuatan kalian ditimbang dan
banyak dosanya seperti apa, nanti diklasifikasikan, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang kamu kerjakan itu, ya. Ditolongin, ya. Salah satu yang bisa menolongi itu yaitu adalah syafaat namanya. Syafaat dari Nabi Muhammad tentunya, ya. Bentuk syafaat itu banyak sekali, ya. Namun yang paling utama adalah syafaat dari Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat itu? Ya tentunya kita melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi, ya. Dan juga rajin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Sholawat itu banyak sekali. Yang paling mudah dan paling gampang yaitu sholawat badar, ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu salah satu sholawat. Ya kalau kita rajin-rajin membaca sholawat, insya Allah kelak nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin, amin. Allahumma amin. Ya. Oke, selanjutnya kita sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Ya. Ini kita masuk ke pembahasan subtema yang keempat, ya, di macam-macam hari akhir. Oke, kita akan lanjut lagi pembahasan ini Senin depan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Ini yang kalau gitu, kalau ya nanti kita akan bahas materi subtema yang keempat ini Senin depan, ya. Jangan lupa di jam yang sama, jam 9.30, ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menambah keyakinan, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.